Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kami kembali dalam tayangan video kita kali ini masih berkenaan dunia peternakan. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang lagi menyaksikan tayangan video ini. Semoga saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam setiap aktivitas dan dimudahkan rezekinya. Tayangan ini adalah bagaimana keadaan dalam perkebunan kelapa sawit. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memanfaatkan lahan kelapa sawit yang sudah berbuah seperti ini. Tentunya lahan yang di bawah pohon kelapa sawit ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam usaha yang dijalankan. Nah, saudara-saudaraku, untuk pemanfaatan lahan ini bisa dimanfaatkan dengan beternak unggas, baik dari jenis ayam kampung ataupun bebek. Dengan memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit ini untuk pakan alami yang tersedia di alam, ini masih cukup banyak saudara-saudaraku. Dari dasar-dasar ini yaitu seperti cacing, jangkrik, ulat-ulat, dan serangga-serangga lain yang masih cukup banyak tersedia di lokasi kebun kelapa sawit seperti ini. Dan dari buah-buahan sawit yang terjatuh, ketika sudah sawit itu masak, yang terjatuh atau bisa dikenal dengan nama brondolan. Nah, ini bisa untuk pakan dari unggas-unggas yang kita pelihara. Ini adalah perkebunan sawit pribadi, tetapi bukan punya saya, saudaraku. Ini punya tetangga sebelah. Nah, karena kebetulan berada di sekitaran sebelah rumah, ya bisalah kita manfaatkan untuk ternak-ternak ayam, sehingga ayam-ayam bisa berkeliaran di area perkebunan sawit pribadi seperti ini. Nilai ekonominya tentunya adalah seketika kita memelihara unggas-unggas dari bebek ataupun ayam kampung seperti ini, kita tidak perlu lagi untuk memikirkan biaya pakan. Pakan sudah tersedia di alam liar seperti ini, dan kitanya sendiri tinggal menyediakan kandang. Kandangnya pun kita cukup buat sederhana saja untuk mereka beristirahat pada malam hari. Yang seperti ini bisa direkomendasikan bagi kita yang punya kebun sawit yang cukup luas, atau para pekerja di daerah perkebunan kelapa sawit untuk beternak dari unggas-unggas ini. Dan sistem demikian, tentunya ongkos produksi atau biaya produksi untuk pakan bisa diminimkan dengan pengeluaran yang minim dari sektor peternakan, yang utama adalah pakan. Dengan mereka berkeliaran seperti itu, mencari pakan sendiri, paling-paling kita hanya menambahkan sedikit saja dari
sisa-sisa yang ada di rumah, baik nasi atau sayur ya, kalaupun ada ditambahi tidak kasar, yang dibeli dengan harga murah dan mudah untuk mendapatkannya. Hal seperti ini bisa dilaksanakan tanpa modal sama sekali dari kita, dari beberapa dulu dipelihara, dikembangkan terus. Untuk sistem perkandangannya dibuat cukup sederhana dan minimalis seperti ini. Ini dibuat agar supaya mempermudahkan bagi ayam-ayam dari indukan dan pejantan ini pada malam hari beristirahat, yaitu di atas palang-palang kayu ini mereka akan bertengger pada malam hari, dan di siang harinya, pagi hari mereka akan keluar melalui pintu-pintu yang dari segala penjuru seperti ini. Demikian juga pada saat sore harinya mereka akan kembali ke kandang ini dari segala penjuru. Nggak ada pintunya seperti ini, tentunya ya mereka dari mana-mana pun bisa masuk, hingga mempermudahkan bagi kita para pemiliknya. Kenapa? Karena tentunya tidak susah-susah kita mengandangkannya. Mereka akan masuk dan keluar sendiri seperti ini, dan kandangnya cukup sederhana, kita buat apa adanya dari bahan-bahan yang murah. Nah, ini kalau kapasitas yang ditanya saudaraku, ini mbok 1000-an ekor pun muat, karena mereka bertengger-tengger di atas ini, di dalam palang-palangnya. Dan untuk bertelurnya pun mereka suka di mana bertelur. Yang penting kita sediakan aja karung boni, letakkan di bawah-bawah ini untuk mereka bertelur. Bawah-bawah ini, boni-boni ini, nah ini untuk mereka bertelur. Kandangnya seperti ini, cukup sederhana. Ini keutamaan dan kelebihan ketika kita bertanam ayam kampung sistem tradisional di daerah perkebunan atau di pedesaan pertanian. Multi manfaatnya dari tempat yang seperti ini, pertama untuk perkandangan cukup sederhana, tidak susah-susah kita mengombongkannya, tinggal mereka masuk keluar sendiri. Makan seperti tadi di bawah-bawah pokok sawit dan di area-area seperti ini mereka akan mencarinya, dan hanya menambahkan sedikit dari pakan-pakan yang diperlukan. Beternak ayam kampung dengan sistem tradisional umbaran sangat menguntungkan bagi kita di daerah-daerah perluasan perkebunan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak memerlukan modal awal yang cukup besar, cukup beberapa ekor indukan dan pejantan. Selanjutnya terserah saudaraku untuk pembesaran di OC. Untuk ini bisa indukannya yang mengasuh tanpa campur tangan kita, tetapi ini cukup beresiko. Karena apa? Di daerah seperti ini tentunya banyak pemangsa anak-anak ayam tadi atau di OC tadi. Nah, kalau pejantan dan indukan ini mereka sudah pemangsanya sudah tidak bisa. Cara menghindari dari pemangsa tadi sudah kami tayangkan videonya, dan saudaraku bisa mengupdate-nya kembali atau menengok-nengoknya kembali tayangan video itu, bagaimana sistem keamanan untuk menghindari pemangsa. Cukup mudah saudaraku untuk pemeliharaan ayam kampung di daerah perluasan perkebunan. Monggo silakan saudaraku untuk memulainya. Bagaimana perawatan untuk DOC nya dan perawatan lanjutnya bisa ditengok-tengok kembali dalam tayangan-tayangan video di Unggas TV channel. Sekilas simpul saudaraku, untuk dukungan dan supportnya
yaitu dengan mendudul tulisan subscribe yang berwarna merah, mendudulnya dengan menggunakan jari telunjuk, dan setelah didudul tulisannya akan berubah menjadi warna hitam. Demikian juga tanda like-nya yaitu jempol ke atas, ini bisa juga didudul untuk supportnya. Dan boleh-boleh juga saudaraku membagikannya video-video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang satu profesi di bidang peternakan unggas di ayam kampung secara tradisional. Dan komen-komennya tentunya kami harapkan buat saudara-saudaraku untuk kemajuan dan perkembangan channel kita ini. Demikian dululah saudara-saudaraku tayangan video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat saudaraku yang berminat mengembangkan ternak ayam kampung tradisional. Untungnya banyak saudaraku kalau untuk ini sebagai usaha sambilan di rumah. Terima kasih atas dukungannya. Saya doakan semoga saudaraku yang saya hormati rezekinya berlimpah ruah, tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang-kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.